Bonsai sancang ini awalnya sudah terlalu rimbun, bahkan cenderung berantakan dan banyak mati ranting. Kalau dibiarkan, bukannya makin bagus, justru pertumbuhannya bisa stuck, ranting mati dan bentuknya hilang. Di video kali ini saya nggak cuma pangkas biasa, tapi sekalian saya rapikan total, mulai dari pruning, pembersihan, sampai repotting atau ganti media tanam. Karena kalau salah langkah, bonsai bisa stres bahkan mati setelah repotting. Jadi buat teman-teman yang punya sancang rimbun tapi banyak mati ranting, bingung mau mulai dari mana, simak sampai akhir karena saya jelaskan step by step dari awal sampai rapih dan siap tumbuh lagi. Assalamualaikum sahabat bonsai setanah air, jumpa kembali di channel Lara Bonsai, yaitu channel yang selalu membagikan edukasi dan pengalaman dunia tanaman hias dan tanaman bonsai. Di video kali ini saya akan merapikan bonsai sancang yang sudah terlalu rimbun dan banyak mati ranting. Sekalian saya akan lakukan pruning dan repotting atau penggantian media tanam karena kondisi akar di dalam pot sudah penuh. Jadi untuk sahabat pemula, simak terus sampai akhir supaya teman-teman paham dalam prosesnya dari awal sampai akhir. Langkah pertama saya lakukan pruning atau pemangkasan daun. Pruning ini penting untuk mengembalikan bentuk bonsai supaya lebih rapi, terarah dan tidak terlalu padat. Untuk bonsai jenis sancang, waktu yang tepat pruning biasanya saat kondisi tanaman sehat, daun sudah lebat, dan pertumbuhan aktif. Ciri-cirinya daun makin banyak, cabang mulai tidak teratur, dan sinar matahari sudah sulit masuk ke bagian dalam. Teknik pruning yang saya lakukan di sini yaitu memotong cabang yang tidak perlu, mengurangi daun yang terlalu padat, menyisakan cabang utama untuk pembentukan. Karena di sini saya juga sekalian ganti media tanam, maka pruning saya lakukan agak lebih banyak. Tujuannya supaya tanaman tidak stres saat adaptasi dengan media baru. Kalau daun terlalu banyak, akar akan dipaksa menyuplai energi besar, padahal kondisi akar belum siap setelah repotting. Jadi kali ini saya bantu dengan mengurangi beban daun, supaya energi tanaman bisa fokus ke adaptasi dan pertumbuhan akar baru. Pruning pada bonsai sancang bukan sekedar memotong daun atau cabang, tapi lebih ke arah mengatur energi tanaman supaya pertumbuhannya lebih terarah. Kalau bonsai dibiarkan terlalu rimbun seperti ini, sinar matahari tidak bisa masuk ke bagian dalam. Akibatnya cabang bagian dalam akan melemah dan mengakibatkan mati ranting, daun yang menguning, bahkan ranting bisa secara perlahan. Selain itu, sirkulasi udara juga jadi buruk, dan ini bisa memicu jamur atau penyakit pada bonsai tersebut. Jadi pruning di sini tujuannya bukan hanya estetika, tapi juga untuk menjaga kesehatan tanaman tersebut. Di bonsai jenis sancang, karakter alaminya memang cepat rimbun. Jadi kita harus tegas dalam memangkas, tapi tetap terarah. Dan perlu diperhatikan juga, jangan memangkas secara asal. Setiap potongan harus punya tujuan. Misalnya mau arahkan cabang ke kiri atau ke kanan, mau bikin padat di bagian tertentu, atau membuka ruang supaya cahaya masuk. Jadi setiap potong itu adalah bagian dari desain bonsai ke depan. Kalau sahabat dilakukan kondisi yang tepat, respon tanaman akan cepat. Biasanya akan langsung muncul tunas-tunas baru setelah beberapa hari. Jadi tujuan pruning kali ini, saya juga membantu tanaman dengan mengurangi beban daun. Dengan begitu energi tanaman bisa difokuskan ke adaptasi akar di media baru, pembentukan akar baru, dan pemulihan setelah pemangkasan. Ini kunci penting dalam kombinasi pruning dan repotting. Dalam proses ini juga saya tidak langsung memangkas habis. Saya lakukan bertahap sambil melihat bentuk akhir yang diinginkan. Saya bayangkan dulu hasil akhirnya seperti apa, baru saya arahkan pemangkasan ke sana. Jadi bukan asal rapi, tapi memang bentuk sesuai karakter bonsai. Dalam pruning bonsai sancang kali ini,
Saya juga perlu memahami keseimbangan antara bagian atas dan akar. Semakin banyak daun yang saya sisakan, semakin besar kebutuhan energi yang harus disuplai oleh akar. Sementara di kondisi ini, akar juga akan saya ganggu dengan cara dipres sebagian karena proses repotting. Jadi di sini prinsipnya adalah menyeimbangkan beban atas dan kemampuan akar di bawah. Kalau atas terlalu berat, sementara akar belum siap, tanaman bisa drop dan bisa mati. Selain itu, kita juga harus perhatikan arah tumbuh tunas ke depan. Setiap bekas potongan nantinya akan memicu pertumbuhan tunas baru. Jadi kita arahkan potongan di posisi yang benar, supaya tunas baru tidak tumbuh ke dalam, tapi keluar mengikuti desain bonsai. Di bagian pucuk saya juga lakukan pengurangan supaya tinggi tanaman tetap proporsional. Kalau pucuk dibiarkan terlalu dominan, biasanya energi akan lari ke atas terus, dan bagian bawah jadi lemah. Makanya saya tekan pertumbuhan atas supaya energi bisa terbagi ke cabang-cabang bawah. Semakin sering dan tepat kita melakukan pruning daun, maka cabang akan semakin banyak, rapat, dan terlihat tua atau berumur secara visual. Kalau sahabat perhatikan, setelah dipangkas struktur cabang mulai terlihat jelas. Ini penting, karena bonsai yang bagus itu bukan hanya rimbun, tapi punya struktur yang enak dilihat dari segala arah. Kesalahan umum pemula biasanya takut memangkas terlalu banyak, atau sebaliknya memangkas tanpa arah. Padahal yang benar adalah memangkas dengan perhitungan. Lebih baik sedikit berani, tapi tetap ada konsep, daripada ragu-ragu tapi hasilnya tidak maksimal. Sekarang saya masuk ke tahap berikutnya, yaitu repotting atau penggantian media tanam. Repotting ini sangat penting untuk menjaga kesehatan dan pertumbuhan bonsai sancang, terutama kalau kondisi akar di dalam pot sudah terlalu padat atau penuh. Sahabat bisa lihat ciri-cirinya. Akar sudah memenuhi pot, media mulai keras, dan air siraman tidak lagi menyerap dengan baik. Selain itu, pertumbuhan tanaman juga mulai melambat, daun cepat menguning, dan ranting-ranting kecil mulai banyak yang mati. Sahabat bisa lihat kondisinya secara langsung di video berikut. Akar sudah memenuhi pot, dan pertumbuhan sudah terganggu. Di sini harus hati-hati supaya tidak merusak akar utama. Kalau media tanam sudah terlalu padat, bisa kita bantu dengan sedikit diketuk atau dilonggarkan di bagian pinggir pot. Kita bisa lihat kondisi akar. Biasanya akar sudah mengelilingi dan padat mengikuti pot. Ini yang menyebabkan ruang tumbuh akar jadi terbatas, sehingga penyerapan nutrisi tidak maksimal. Saya lakukan pres akar atau perapian akar. Akar yang terlalu panjang melingkar atau memanjang sudah tidak efektif, bisa dikurangi secukupnya. Tapi tidak terlalu banyak, cukup seperlunya saja. Tujuannya supaya akar bisa tumbuh kembali dengan arah yang lebih baik di media tanam yang baru. Dalam pengepresan akar berikut, jangan terlalu banyak atau terlalu ekstrim. Jika sahabat tidak hati-hati, akibatnya bisa fatal. Setelah itu saya siapkan media tanam. Di sini saya menggunakan campuran pasir malang untuk drainase, tanah subur sebagai sumber nutrisi, sekam mentah untuk menjaga kelembapan, sekam bakar untuk aerasi, dan sedikit kokopit untuk membantu penyiraman air. Kombinasi ini saya gunakan supaya media tetap gembur, tidak mudah becek, dan akar bisa berkembang dengan optimal. Di lapisan pertama saya masukkan media tanamnya. Setelah itu baru saya masukkan pupuk strolirisnya. Jadi saya masukkan media tanam secukupnya dulu. Setelah itu pupuk secukupnya saja. Pupuk ini akan memberikan nutrisi secara bertahap, jadi tidak langsung keras ke tanaman dan lebih aman untuk fase adaptasi. Selanjutnya saya masukkan sebagian media ke dalam pot sebagai lapisan kedua. Sambil melihat posisi bonsai sudah akurat atau tidaknya, dan kita letakkan kembali di tengah pot.
Di posisi ini sangat penting. Usahakan posisi bonsai tetap stabil dan sesuai dengan arah tampilan yang diinginkan. Kalau sahabat takut goyang atau lepas, sahabat bisa menguncinya dengan kawat bonsai supaya tanaman stabil tidak goyang. Setelah posisi pas, kita tambahkan media tanam secara bertahap sambil sedikit ditekan-tekan. Penekanan ini tidak terlalu keras, cukup secukupnya saja supaya tidak ada rongga udara yang berlebihan. Tujuannya supaya akar bisa langsung kontak dengan media dan mulai beradaptasi. Di tahap ini saya juga sedikit menekan akar, tapi tidak berlebihan. Karena kalau terlalu ditekan, justru bisa menghambat pertumbuhan akar baru. Saya cukup bantu supaya akar menyebar dan punya ruang untuk berkembang lagi. Penekanan berikut bukan berarti pemadatan. Kalau terlalu padat dan kurang hati-hati saat ditekan, ditakutkan kandungan pasir malang melukai akar inti menyebabkan luka dan bisa membusuk. Jadi sahabat bisa lakukan secara kira-kira dan secukupnya saja. Media tanam komposisinya usahakan harus merata, jangan sampai ada rongga ataupun kurang takarannya. Karena bonsai potnya kecil, jadi media tanam harus maksimal takarannya. Untuk lapisan atas, saya lapisi pasir malang yang ukurannya sedikit besar atau ukuran nomor 3. Tujuannya mengurangi jatuhnya media tanam utama di saat penyiraman atau air hujan. Ini sangat penting dan sering dialami para pecinta bonsai lainnya, jatuhnya media tanam di saat penyiraman rutin atau hujan lebat. Pasir malang yang berukuran besar akan mengurangi percikan air sehingga media tanam inti akan aman dan tidak berjatuhan. Dan selain sebagai proteksi, pasir malang lapisan atas bisa menambah tampilan bonsai menjadi lebih sempurna dari segi tampilan. Jadi dengan cara ini, lebih efektif mengurangi media tanam berjatuhan dibanding tanpa proteksi. Atau ada cara lainnya, yaitu dengan cara dikasih talang. Karena bonsai ini kecil, jadi saya cukup pakai pasir malang saja tanpa proteksi talang. Setelah semua proses repotting selesai, saya lanjut ke tahap penting berikutnya, yaitu penyiraman menggunakan vitamin B1. Tahap ini tidak boleh dilewatkan, karena setelah pruning dan penggantian media tanam, bonsai pasti mengalami kondisi stres. Stres ini terjadi karena akar mengalami gangguan, sementara bagian atas tanaman juga kita kurangi melalui pemangkasan. Jadi di sini tanaman sedang dalam kondisi penyesuaian antara bagian akar dan daun. Vitamin B1 berperan penting untuk membantu tanaman melewati fase ini. Fungsinya bukan sebagai pupuk utama, tapi lebih ke arah membantu pemulihan dan adaptasi. Dan vitamin B1 dapat membantu merangsang pertumbuhan akar baru, mempercepat proses adaptasi terhadap media tanam yang baru, serta mengurangi tingkat stres pada tanaman. Dengan pemberian vitamin B1 kali ini, diharapkan akar lebih bisa cepat aktif kembali sehingga penyerapan air dan nutrisi bisa berjalan lebih optimal. Baik sahabat bonsai, dan ini hasil akhir setelah kita lakukan proses pruning dan repotting. Dari yang sebelumnya terlalu rimbun dan tidak beraturan, sekarang bonsai sancang ini sudah terlihat jauh lebih rapi, ringan, dan struktur cabangnya mulai jelas. Cahaya matahari nantinya bisa masuk ke bagian dalam. Sirkulasi udara juga lebih baik, sehingga pertumbuhan ke depan akan lebih sehat dan terarah. Selain itu, dengan pengurangan daun dan perapian akar tadi, beban tanaman juga sudah kita seimbangkan, sehingga proses adaptasi di media tanam yang baru bisa berjalan lebih optimal. Kalau diperhatikan, bentuk bonsai sekarang terlihat lebih enak dilihat dari berbagai sisi. Memang bonsai ini tidak saya program untuk kontes, namun saya bentuk untuk koleksi dan edukasi buat sahabat semua. Dan edukasi ini sangat penting dalam bonsai, karena bukan hanya sekedar rimbun, tapi juga memiliki struktur, arah, dan karakter yang jelas. Setelah proses ini selesai,
ada satu hal penting yang sering dilakukan secara keliru oleh pemula. Bonsai yang baru saja di pruning dan repotting, jangan langsung dipanaskan di bawah sinar matahari penuh. Karena pada kondisi ini, akar masih dalam tahap pemulihan dan belum bisa menyerap air dan nutrisi secara maksimal. Kalau langsung terkena panas berlebih, tanaman bisa mengalami stres lanjutan, bahkan risiko layu. Langkah yang benar adalah menyimpan bonsai di tempat yang teduh terlebih dahulu, selama kurang lebih 2-3 hari. Di fase ini tanaman sedang fokus beradaptasi, memperbaiki akar, dan menyeimbangkan kembali kondisi setelah pemangkasan. Atau sahabat bisa lakukan kalau tunas baru sudah mulai muncul, barulah bonsai bisa secara bertahap dikenakan kembali ke sinar matahari. Awalnya cukup sinar pagi, kemudian bisa dilanjutkan ke sinar penuh setelah kondisi benar-benar stabil. Jadi kunci setelah repotting bukan hanya di prosesnya, tapi juga di perawatan setelahnya. Kalau tahap ini dilakukan dengan benar, hasilnya akan sangat berpengaruh ke pertumbuhan bonsai ke depan. Terima kasih sudah menonton video edukasi yang channel Arah Bonsai sampai selesai. Apabila dalam video edukasi kali ini ada salah kata dan kurang dalam penyampaian, Arah Bonsai memohon maaf sebesar-besarnya, ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya. Channel Arah Bonsai hanya berbagi edukasi berdasarkan pengalaman yang selama ini saya lakukan dan tidak ada maksud untuk menggurui para sahabat semua. Dan sekali lagi, channel Arah Bonsai masih membutuhkan dukungan dari sahabat-sahabat semua. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel Arah Bonsai supaya saya lebih semangat lagi dalam berbagi edukasi tentang dunia tanaman hias dan tanaman bonsai. Sampai berjumpa lagi di next video. Salam satu hobi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.